Halo Sobat Ersih, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Ordinary Angels. Film berlatar belakang pada tahun 1993, dibintangi oleh Hilary Swank sebagai Sharon, Alan Ritchson sebagai Edward, Emily Mitchell sebagai Michelle, serta bintang terkenal lainnya. Film dibuat berdasarkan kisah nyata dari seorang single parent yang berusaha memberikan pengobatan terbaik bagi putrinya yang sakit keras di tengah berbagai keterbatasan yang dia miliki. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan seorang bayi cantik di tengah ayah dan ibu yang sangat mencintainya. Sang ibu memberi dia nama Michelle yang artinya pemberian Tuhan. 5 tahun kemudian, pria itu tiba-tiba tersentak saat seorang dokter menyebut namanya dan memberitahu kalau wanita yang sangat dia cintai segera berpulang. Sesaat kemudian terdengar isak tangis pilu memecah keheningan. Di sebuah bar nampak sekumpulan orang tengah berpesta. Dalam kondisi mabuk, seorang wanita naik ke atas meja bar lalu menari. Keesokan harinya dia dapatkan luka di pelipis akibat terjatuh dari meja bar. Sahabat yang mengantar dia pulang mengingatkan wanita yang dipanggil Sharon tersebut untuk tidak seperti ibunya. Mendengar itu dia nampak terdiam. Di sebuah perkumpulan seseorang mengatakan kalau dia merasa hampa. Tapi semua itu berubah setelah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sharon yang juga datang berkunjung ke sana mengatakan kalau dia bukanlah pecandu alkohol, tapi dirinya bermasalah dengan sakit kepala dan temannya yang menyebalkan. Saat membeli bir di sebuah minimarket, Sharon melihat sebuah koran dengan berita yang membuatnya terdiam. Koran tersebut menuliskan gadis kecil bernama Michelle yang baru saja kehilangan ibunya, didiagnos menderita atresia bilar dan harus segera dilakukan transplantasi hati. Atresia bilar adalah suatu kondisi di mana saluran empedu bayi tidak terbentuk dengan normal atau tersumbat akibat kelainan genetik. Harusnya cairan empedu yang diproduksi oleh hati dialirkan lewat saluran empedu menuju kantong empedu. Dengan tidak terbentuknya atau tersumbatnya saluran, maka akan terjadi penumpukan cairan empedu di hati. Jika hal ini berlangsung lama, si penderita berisiko mengalami gagal hati. Masuk ke sebuah gereja, Sharon melihat Michelle tengah duduk di barisan depan, dekat dengan peti mati ibunya. Di sini pendeta memberikan khutbah serta menasihati agar jemaah senantiasa menyadarkan diri pada Tuhan. Dia juga meminta agar para jemaah lain membantu keluarga Michelle. Selesai dari gereja, Sharon mendatangi rumah Tuan Smith. Di sana dia bertemu Michelle. Tuan rumah yang merasa tidak mengenalnya membuat Sharon ricuh. Tapi bukan dia orangnya kalau tidak nekat. Dikatakannya kalau dia mampir untuk menyampaikan belasungkawa. Di sini Sharon menawarkan diri untuk membantu, tapi dengan halus ditolak. Di tempatnya bekerja, Sharon ditanya oleh Rose temannya, mengapa hadir di acara pemakaman orang yang sama sekali tidak dia kenal. Why exactly? Just 5 and she already needs a liver transplant. Jawab Sharon karena dia tertarik Michelle, gadis kecil yang harus transplantasi hati di usianya yang masih muda. Selain itu dia juga ingin mengikuti saran seseorang bahwa untuk menjadi lebih baik harus memiliki arti dan tujuan di luar diri kita. Di scene lain nampak Edward pulang lalu segera menyiapkan obat untuk putri kecilnya. Sejenak sebelum minum, Michelle bertanya, benarkah ibunya ada di surga? Mendengar itu, Edward hanya terdiam. Edward yang merasa telah merepotkan ibunya meminta dia untuk tidak menginap. Tapi Caroline menolak karena menurutnya tidak mungkin Edward melakukan semua sendirian. Hari itu diperkirakan akan datang badai petir. Oleh karenanya warga dianjurkan untuk ke wilayah aman seperti basement. Saat mereka berlindung, didapatinya mata Michelle menguning. Itu pertanda tidak baik. Seperti berpacu dengan waktu, Edward harus segera membawa Michelle ke rumah sakit meski harus menerjang badai. Penanganan yang cepat sangat mempengaruhi proses pengobatan. 2 jam kemudian Michelle mulai membaik. Di kamar dia minta ayahnya untuk menyanyikan lagu perut seperti yang biasa ibunya lakukan.
Di sini Edward diberitahu dokter kalau posisi antrian putrinya telah naik ke nomor 6. Artinya lebih mendekati jadwal dilakukannya transplantasi hati. Yang menjadi masalah adalah untuk masuk ke antrian nomor 1, normanya dibutuhkan waktu 2-2,5 tahun. Sementara kondisi gagal hati yang diderita Michelle hanya bisa bertahan selama 1 tahun atau kurang. Di kasir, Edward dikejutkan oleh biaya yang harus dia tanggung. $6,130 and 6,000. The unlucky path of the beast. A few communities lie in ruin. Di tempat lain, Sharon tribut menyebar flyer. thank you for helping save this girl. Come you ain't never done this for us. This needed proper motivation. Sharon yang merasa uang yang dikumpulkan belum begitu banyak, terkejut saat mengetahui kalau Rose, sahabatnya, telah mengundang 42 sepupunya untuk datang memotong rambut lalu menyumbang. Di rumah, Edward dikomplain ibunya karena tidak membeli mie, padahal sudah tertulis di daftar. Mendengar alasan kalau putranya lupa, sang ibu terus menggerutu. Rasa kesal, sedih yang berusaha dia tahan akhirnya meledak. Dikatakannya kalau dia tidak mampu membeli mie. Mendengar suara putranya yang putus asa, sang ibu mengingatkan agar jangan sampai hal ini membuatnya kehilangan keyakinan pada Tuhan. Saat mereka terdiam, tiba-tiba putrinya memberitahu ada tamu. Dialah Sharon, datang dengan membawa sejumlah uang. Ibu Edward menanggapi kebaikan wanita ini sebagai jawaban dari doa. Lalu dia mengundang Sharon makan malam bersama mereka. Kesan Edward yang kurang baik mengenai Sharon membuatnya protes pada sang ibu. Yeah, can I talk to your billing department, please? Dari rumahnya dengan sedikit berbohong, Sharon coba menelusuri tagihan Edward. Setelah itu, dia pun segera pergi untuk memberitahu berapa hutang yang belum dibayar. Edward yang kaget dengan jumlah hutangnya yang begitu besar sebagai dampak dari pengobatan istri dan anaknya, bingung ada orang yang belum dia kenal baik masuk ke wilayah pribadinya. Sharon, si wanita cuek tapi baik hati ini, cuma minta tolong pada Edward dibuatkan kopi. Dia juga mengingatkan kalau semua ini dilakukan demi Michelle. Mendengar itu, Edward langsung terdiam. Diklasifikasikannya semua hutang Edward agar lebih mudah diselesaikan. Urgent. It is. Very urgent. So is this one. Selain itu, penggalangan dana terus berlanjut. Di balik keceriaan yang senantiasa dia tunjukkan, sesungguhnya Sharon seorang ibu yang kesepian. Dia sangat merindukan kehadiran putranya. Di tempat lain, Edward sepulang kerja melihat mobil dengan stiker perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan atap. Sampai di rumah, Misa mengajaknya jalan-jalan. Because I want to. Go on, take her. Di jalan, Misa bertanya, apakah ibu ada di atas sana dan melihat kita? Kalau kau merasa seperti itu, maka lambaikanlah tanganmu. Begitu jawab sang ayah, maka Misa pun segera melambaikan tangannya. Hi, Mommy. Keesokan harinya, Sharon berkunjung ke rumah Edward. Nampak dia tengah bersiap pergi untuk melamar pekerjaan. Dia butuh penghasilan tambahan. Setelah melihat surat lamaran Edward, Sharon katakan, ini ide yang bagus dengan presentasi buruk. Diambilnya beberapa foto Edward yang lagi tersenyum untuk dicetak pada surat lamaran. Awalnya pihak perusahaan keberatan menerima Edward karena dia tidak memiliki asuransi. Melihat Edward hanya terdiam, Sharon segera beraksi. Dikatakannya Anda akan memilih mana karyawan yang meminta gaji 40% lebih besar karena memiliki papan iklan, atau pilih dia yang sudah 20 tahun memperbaiki atap. On God's green earth, and that's exactly who you're gonna need to get through all them busted roofs. Dia orang yang paling membosankan dan bisa diandalkan di bumi. Dan itulah yang kau butuhkan untuk mengurus semua atap yang rusak. Begitu gertak Sharon. Saat ditanya mampu mengerjakan berapa banyak sebelum bulan Desember, setengahnya, jawab Sharon. Mendengar itu, pihak perusahaan akan mempertimbangkan dan mereka pun segera pergi. Edward yang sedari tadi diam bertanya pada Sharon, kenapa dia menyanggupi perbaikan atap yang begitu banyak? Hidup adalah mengatakan ya, Ed, lalu mencari tahu caranya, ujar Sharon. Benar saja, permohonan Edward akhirnya diterima. Berhubung dana yang dibutuhkan cukup banyak, Sharon kini mencari donatur dari kantor ke kantor.
sisi lain, dengan penuh semangat Edward terus bekerja hingga dapat pujian dari pihak perusahaan. Work, keep it up. Good news is, we made over $11,000. You know, 13,000. Demi mengurangi ketegangan, Sharon mengajak anak-anak Edward bermain dengan peralatan makeup ibu mereka. Just have her move, man. Mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anaknya, Edward marah dan Sharon pun muak dibuatnya. Malam itu, Sharon mendatangi sebuah bar. Didapatinya Derek, putranya yang sangat dia cintai, menyambut dengan dingin. Dengan rikuh karena sadar kehadirannya tidak diinginkan, Sharon menanyakan apakah Derek membaca pesannya atau tidak. Tidak tahu, jawab Derek. Mendengar itu, Sharon coba bertahan. Diceritakannya kalau dia tengah menolong anak kecil yang kerap mengingatkan dia pada Derek kecil. Lalu Sharon minta maaf karena saat itu dia kerap tidak ada saat dibutuhkan. Di sini Derek katakan kalau dia kasihan sama Michelle, bukan karena penyakitnya, tapi karena mengandalkan ibunya untuk bantuan. Mendengar itu, Sharon diam terpaku. Demi menghilangkan kesedihan, dia pun kembali minum. Di tempat lain, putri sulung Edward berteriak memberitahu kondisi adiknya. Terlihat jelas perut Michelle membesar. Perut penderita atresia biliar memang umumnya membengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan di rongga perut atau pembesaran hati dan limpa. Melihat hal itu, Edward segera membawanya ke rumah sakit. Menyadari kalau dia butuh bantuan, diteleponnya Sharon. Dia pun segera datang dengan senyuman. Pulang dari rumah sakit, Edward nampak tertekan dengan adanya penambahan biaya perawatan per bulan. Merasa kondisi rumah yang kerap diliputi kesedihan dan ketegangan, Sharon pun mengajak mereka bermain sepatu roda. Up to medication. 4 or more. Melihat keceriaan anaknya, Edward pun berterima kasih. Di sini Sharon yang kadang merasa niat baiknya mendapatkan penolakan dari Edward, yang merasa ketidakberdayaannya terekspos, berkata, This was fun. On helping and you can keep on resenting it, alright? "Aku akan terus membantu dan kau bisa terus membenciku." Happy Di rumah, Sharon mengirim pesan ulang tahun pada putranya yang diiringi tangisan rindu dari seorang ibu. Setelah itu dia pun lanjut minum. Keesokan harinya, Sharon menyarankan Edward untuk menjual rumahnya lalu membeli rumah baru. Caroline setuju tapi tidak dengan Edward. Dia merasa rumah itu penuh kenangan, jadi tidak mungkin dia melepaskannya. Selling the only house my daughters have ever known, the house my father built. Suatu hari, Sharon mendatangi pihak rumah sakit untuk membahas hutang atas biaya pengobatan Theresia. Saking besarnya hutang tersebut, meski dicicil 100 tahun, tidak akan pernah lunas. Jadi kini dia mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan. Mendengar itu, pihak manajemen rumah sakit tersenyum mengejek. Melihat reaksi tersebut, Sharon tidak mundur. Dikatakannya kalau anak Theresia yang bernama Michelle membutuhkan biaya pengobatan ribuan dolar per bulan. Hal ini sulit dipenuhi keluarganya. "Kau tahu kenapa?" ujar Sharon. "Karena setelah kau kirim ibunya ke kamar mayat, kau kirim mereka tagihan yang mahal. We charged your mama so much to die that you gotta die too. Itu artinya kami menagih mahal atas ibumu yang mati, kau juga harus mati." Mendengar itu mereka nampak terdiam. Mengetahui kalau ucapannya kini didengar, Sharon berbicara pada Virginia, pimpinan di antara mereka. Dikatakannya, "Virginia, bagaimana jika putrimu yang mau kuselamatkan? Kau pasti mencari cara agar dia memiliki masa depan." Pembicaraan ditutup dengan mengatakan, "Pasti ada yang bisa kita lakukan." Keesokan harinya, Sharon mengunjungi Edward. Diserahkannya sebuah figura dan selembar kertas. "Kau boleh membingkainya," ujar Sharon, "karena hutang yang tertera di kertas tersebut sudah dihapus atau dianggap lunas." Mengetahui itu, Edward seperti tidak percaya, tapi tertera jelas di kertas yang dipegangnya. Sambil menahan tangis, dia pun pamit pergi. Malam itu Edward bekerja lembur, sementara anak-anak di rumah dijaga oleh Caroline dan Sharon. Tiba-tiba Michelle muntah darah. Dengan panik, mereka segera membawa Michelle ke rumah sakit. Edward yang tengah menyelesaikan pekerjaannya diberitahu kalau putrinya masuk rumah sakit.
Dengan buru-buru dia pun segera I just got a pergi. call. Your daughter. Get the mask off her now, please. I'm gonna need Chem 7 CVC. Di rumah sakit, dokter memberitahu kalau kondisi Michelle memburuk. Dia sudah dipindahkan ke urutan 1 dan harus segera mendapatkan transplantasi hati. Tanpa itu semua diperkirakan dia akan bertahan selama 4 minggu. Tindakan bisa dilakukan di rumah sakit Omaha yang kalau ditempuh dengan mobil akan memakan waktu 10 jam. Hati yang akan dicangkokkan hanya bertahan 6 jam. Itu artinya tidak mungkin pakai mobil. Yang paling memungkinkan hanya dengan menggunakan pesawat pribadi. Mendengar itu, semua nampak bingung. Edward marah dan frustasi. Mana mungkin dengan kondisinya sekarang dia bisa melakukan hal itu. Di tengah kepanikan, Sharon katakan, "Ed, aku akan mencarikan pesawat untukmu." Mendengar itu, Edward terdiam. I'll get you a plane, I promise. Di rumah, Sharon segera mencari tahu siapa kira-kira yang punya pesawat. Akhirnya dia dapatkan kalau CEO perusahaan besar biasanya memiliki pesawat pribadi. Dari Yellow Page, Sharon menemukan nomor telepon bank terpercaya di Louisville. That's okay, I'm happy to wait. Gagal via telepon, Sharon pun akhirnya mendatangi Albert ke kantornya dengan terlebih dahulu mengambil hati sekretarisnya dengan sejumlah camilan, kisah dan foto Michelle. Pada Albert, Sharon katakan kalau dia akan menjadikannya pahlawan. Taktik yang sangat cerdas. Orang sekaya Albert biasanya butuh nama baik, dan itu yang dia janjikan. Guess what I got? Di rumah Edward, kabar baik ini disambut gembira oleh Caroline. Sementara Edward sendiri di satu sisi senang, di sisi lain dia merasa keberadaannya tidak berguna. Dikatakannya pada Sharon kalau bantuannya sudah cukup. Dia ingin Sharon menghentikan usahanya mengumpulkan dana meski dia masih membutuhkannya. Sharon yang ingin membantu sampai tuntas tentu saja kecewa. Hal ini dia ungkapkan pada Rose sahabatnya. Rose yang tahu bagaimana perjuangan Sharon ikut kecewa dan berkata, "Kenapa kau bertanggung jawab menyelamatkannya?" Yang dijawab oleh Sharon karena dia bisa menolongnya. Because I'm here, because I can. Saat melakukan perayaan pembuatan Advent Calendar, 23 days. Edward menyebut 23 hari. Di kamar, Michelle bertanya pada kakaknya, 23 hari itu berapa pekan? Sang kakak yang sudah mengerti keadaan adiknya segera membuka dan mengatakan kalau dia menyukainya. Setelah itu dia kemas lagi lalu meminta Michelle agar menyerahkannya nanti saja saat perayaan Natal. Sementara pada ayahnya dia bertanya apakah Michelle akan meninggal seperti ibu mereka. Mendengar itu Edward hanya bisa terdiam. Di rumah saat melihat acara TV, entah apa yang terbersit di pikirannya, Sharon langsung menghubungi stasiun tersebut. Malamnya Edward diberitahu teman kalau di rumah dia seperti ada keramaian. Mendengar itu Edward pun segera pulang. Caroline yang mengetahui kedatangan anaknya segera memperkenalkan Edward pada pembawa acara. Sayang Ed menolak diwawancarai dan tidak setuju ada stasiun yang mengekspos sakit putrinya. Fundraising. Now you got her on TV begging for money in front of the whole world. Di sini Edward menuduh kalau Sharon selama ini hanya berpura-pura baik untuk Michelle padahal semua untuk kepentingannya sendiri. Mendengar itu Sharon yang selama ini sering tidak peduli dengan apa yang dikatakan Edward nampak sedih. Setelah Edward kembali kerja, Caroline menitipkan cucunya pada Sharon. Dia kelelahan ingin pulang. Saat mencari makanan di kulkas, Sharon menemukan beberapa kaleng bir. Pulang kerja, Edward dikejutkan oleh tangisan Ashley yang menceritakan apa yang telah dilakukan Sharon. Scared Michelle. Now she's outside and she won't move, but I think she died. Melihat beberapa kaleng bir teronggok di meja, Edward mengerti apa yang telah terjadi. Dia pun segera membangunkan dan memanggilkan taksi. Sambil menunggu, Edward menegur Sharon kalau apa yang telah dia lakukan adalah salah. I can't have you around the girls anymore. How could you do Di sini Sharon katakan dia rusak, peminum seperti ibunya juga dibenci putranya. Sharon kerap merasa ada sesuatu di kepalanya yang mengatakan kalau dia tidak baik. Hanya dengan minumlah suara itu menghilang. Menyelamatkan Michelle merupakan pembuktian diri kalau dia baik dan bisa diandalkan. Sharon minta maaf kalau dia telah memanfaatkan Michelle untuk memperbaiki diri. Keesokan harinya, Sharon mendatangi Rose untuk minta bantuan. Melihat sahabatnya yang nampak sedih, Rose pun segera memeluknya. Malam Natal telah datang, semua merayakannya.
Sharon yang sendirian menelpon Derek untuk mengucapkan selamat hari Natal dan memberitahu kalau dirinya sekarang sudah mengikuti pertemuan sesuai yang Derek inginkan. That's me. Di TV nampak liputan Michelle tengah ditayangkan. Saat berziarah ke makam Tricia, Edward diingatkan oleh Ashley, sebesar apapun kemarahan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Setelah itu, Edward mulai datang ke gereja lagi. Good to have you back, Ed. Daddy, Salju turun. look, it's snowing. Warga diminta bersiap menghadapi badai yang akan segera datang. Tiba-tiba Edward mendapatkan pemberitahuan kalau donor sudah ada. Edward harus secepatnya berangkat, kalau terlambat, hati akan dipindahkan ke pasien lain. Hal itu dilakukan mengingat hati hanya bisa bertahan selama 6 jam. Edward segera bersiap, tapi ibunya coba menahan dengan mengatakan kalau itu tak mungkin bisa dilakukan. Satu-satunya yang terpikir Edward adalah menghubungi Sharon. Meski kaget disuruhnya Edward untuk segera berkemas, sementara dia akan coba cari rute yang aman untuk dilalui. Have her bags packed. I'll call you back. It's barely 2 hours from now. Waktu yang diberikan untuk mengambil keputusan sanggup tidaknya hanya 2 jam. Yang pertama Sharon hubungi adalah Rose agar membantunya melacak rute aman yang bisa dilalui Edward. Lalu Albert untuk memastikan apakah pesawat bisa terbang dalam kondisi badai salju, dan terakhir memastikan bandara bisa digunakan. Pilot, I don't think they're going to take off in this weather. I'd imagine the airport's no. Oh, you're gonna clear a runway. Rounders Pike to Preston Highway to... Mengetahui bandara sudah dirapihkan dan pilot sanggup membawa Michelle ke Omaha, membuat Sharon senang tidak kepalang. Canyon Creek all the way around. It'll spit you out just south of the tarmac. He said he's flown. Sementara itu Edward masih kesulitan menemukan jalan menuju bandara. Dia terjebak kemacetan karena ada kecelakaan. Gotta get him to turn around. There's no other route. They're all blocked. We don't have a way to get a hold of him anyway. Hungry, Daddy. Di saat Sharon tidak mendapatkan ide, Rose dengan spontan mengatakan kalau tidak bisa lewat darat, kenapa tidak lewat atas? Apakah maksudmu pakai helikopter? Ujar Sharon. Rose yang mendengar malah tertawa karena menurutnya itu hal yang tidak mungkin. Tapi tidak dengan Sharon. Dia langsung menghubungi stasiun televisi yang pernah meliput Michelle untuk minta bantuan pengadaan helikopter. The airport are closed and her only hope now is a helicopter. Sementara saudara Rose segera menyusul Edward untuk memberitahu kalau mereka tengah mencari bantuan helikopter. Stay awake for me, all right? Hey, we're gonna make it, kiddo. Edward yang coba mencari jalan alternatif malah terhalang pohon besar yang tumbang menghalangi jalan. Menyadari waktu berjalan terus sementara dia tidak mampu memindahkan pohon itu sendirian, akhirnya dia hanya bisa menangis. How come you're crying, Daddy? I love you so much. Setelah tenang, Edward memutuskan untuk membawa Misa pulang. Sebelumnya akan menelpon dokter memberitahu kalau dia gagal membawa putrinya karena terjebak badai salju. Di tempat lain, Sharon terus memantau stasiun TV ABC. Akhirnya yang diharapkan datang juga. Ada seorang pemirsa baik hati yang siap membantu. Sadar kalau helikopter butuh landasan, Pastor Deb yang juga menonton acara tersebut segera menelpon stasiun TV dan memberitahu kesanggupannya untuk menyiapkan landasan. Dia juga meminta jemaat yang sedang menonton agar membantunya. Here you go. Here, put this on. It's freezing. Edward yang tadinya mau mundur dari program transplantasi mengatakan akan segera datang setelah mendengar dari saudara Rose kalau helikopter akan membawa mereka ke bandara. Kini semua orang berkumpul bahu-membahu membersihkan tempat yang nanti akan dijadikan landasan helikopter. Well, look who decided to show up. Who is now holding his breath. I can tell you everyone here at the station for sure. That little Saat itulah Sharon melihat putranya datang, memberitahu kalau dia telah menerima pesannya. Akhirnya ibu dan anak pun berpelukan. Still feel alone now? Kedatangan Edward berbarengan dengan munculnya helikopter. Untuk menandai posisi landasan yang sudah disiapkan,
Maka semua lampu mobil dinyalakan. Rupanya itu belum cukup bagi pilot karena yang dia lihat hanya hamparan putih. Paham kalau warna jadi masalah? Ashley, kakak Misa, berinisiatif meletakkan mantel merahnya di atas landasan hingga pilot dapat mengetahui di mana dia harus menurunkan pesawatnya. Agar lebih luas, warga lain pun turut meletakkan mantel mereka. Saat helikopter mendekat, mantel yang ada di landasan tersapu angin hingga terbang layaknya seekor kupu-kupu. Setelah membawa Misa ke pesawat, Edward kembali mendekati Sharon. Sambil memakaikan mantelnya, dia katakan, "Suara yang ada di kepalamu sangat salah. Kau adalah keajaiban. Terima kasih." Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan berhasilnya Michelle diterbangkan ke Omaha untuk melakukan transplantasi hati dan berhasil. Hey, Butterfly. Michelle tumbuh dengan baik bahkan sampai ke jenjang kuliah, sementara Sharon dan Edward kini menjadi sahabat baik. Semoga cerita ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua untuk tidak mudah menyerah. Jangan lupa subscribe-nya karena itu sangat berarti. Terima kasih.